Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang akan Pak Guru pandu dari video PowerPoint berikut ini. Ya. Mohon maaf, beberapa waktu sudah lama Pak Eko tidak bisa menyampaikan video pembelajaran sehingga mungkin materi atau pelajarannya kurang bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Ya, namun saya usahakan untuk materi yang belum di video, nanti akan saya buatkan videonya. Termasuk ulangan harian kemarin, hari Rabu. Ya, itu setelah saya amati dari hasil dari ore-orean itu ternyata masih banyak yang belum sepenuhnya memahami yang cara mengerjakan urutan cara mengerjakan itu ya. Itu yang saya amati seperti itu. Itu nanti untuk yang matematika juga saya akan buatkan videonya khusus yang dari ulangan harian. Itu agar kalian bisa memahami karena matematika itu berlanjut ya. Bilangan bulat itu sebagai awalannya, dilanjutnya nanti materi apapun nanti berkaitan dengan penjumlahan, perkalian, pembagian seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar memahami dan Pak Eko juga tidak istilahnya harus ngoyo, tidak cepat selesai enggak, tapi semaksimal mungkin agar pelajarannya bisa kamu kuasai dengan baik setahap demi setahap begitu ya. Baik ya, untuk kali ini kita lanjut untuk pembelajaran jarak jauh kelas 6 pada hari ini Rabu 12 Agustus 2020. Baik ya, silahkan walaupun kita dalam rangka pembelajaran jarak jauh, tapi silahkan untuk selalu menjaga semangat semangat belajar dari rumah. Syukuri apa yang sudah diberikan oleh kedua orang tuamu berupa fasilitas, HP dan sebagainya, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Utamakan dulu adalah untuk belajar. Ya. Silahkan disimak video-video dari Pak Guru, kemudian pelajaran atau materi yang di-share atau yang disampaikan, kamu baca perintah-perintah, kamu baca dengan seksama itu. Ya. Kemarin banyak ya yang tidak membuat ore-orean karena nggak tahu. Padahal kan di WA-nya sudah saya beritahu. Silahkan informasi dari Pak Eko atau dari Pak Guru itu dibaca terlebih dahulu. Ya. Dibiasakan membaca dengan baik dulu difahami, baru dikerjakan. Jangan dijujuk langsung tugasnya gitu. Ya. Dibiasakan. Ya. Kita membaca setahap demi setahap. Biar tidak ada persepsi yang salah antara Pak Guru dengan kamu atau mungkin dengan yang lainnya gitu. Dengan teman lain juga tidak salah informasi gitu. Siap ya? Silahkan juga nasihat dari Pak Guru untuk selalu 3S. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas dari manapun gitu. Baik ya, untuk hari ini kita mulai tema 2, persatuan dalam perbedaan. Setelah kita tema 1 kemarin selamatkan makhluk hidup, kami rasa sudah banyak materi dan latihan, nanti blenger, soal-soal yang angel.
Gitu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kesehatan itu. Kita syukuri dulu ya. Selanjutnya di tema 2 ini persatuan dalam perbedaan. Subtema yang akan kita pelajari yang pertama rukun dalam perbedaan. Kedua bekerja sama mencapai tujuan dan bersatu kita teguh. Kemudian ada kegiatan literasi, aku cinta membaca. Baik ya, kita mulai untuk subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Silahkan kalian bisa dibuka buku paket, buku siswa, ini namanya buku siswa ya, buku siswa untuk tema 2. Tuh ya. Atau silakan juga disediakan juga stabilo, penggaris gitu. Penggaris pulpen gitu ya. Nanti akan kita pakai. Saya lanjutkan. Materi yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah kata tanya, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa sekitar proklamasi. Yang ketiga ada kegiatan literasi, kegiatan membaca, bukan membaca yang paling akhir tidak, tapi dipahami dulu ini, ya, disimak dulu literasinya apa. Gitu. Kegiatan siswa. Jadi literasi itu tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, membangkitkan rasa ingin tahu dengan cara membaca, terutama membaca, ya, membaca, berlatih dan sebagainya. Ya. Jangan anggap literasi mau membaca buku bacaan atau buku cerita, itu tidak. Apapun bukunya, apapun bacaan yang kamu baca, itu namanya literasi. Menu masakan juga boleh, itu namanya juga literasi. Ya. Menu makanan atau mungkin novel. Nah, kemudian ada buku yang lain yang menunjang ataupun yang tidak berkaitan dengan langsung dengan pelajaran juga namanya literasi. Gitu. Ini diperhatikan dulu video dari Pak Eko di akhir literasinya seperti apa akan saya sampaikan. Nah, kita akan memulai pelajaran pertama kita materi yaitu kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Baik orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Tahu ya kata tanya? Dari kelas 3, dari kelas berapa ya? Kelas 2 pun kita sudah belajar dengan kata tanya. Ya. Saya kira sudah paham, hanya saja nanti tingkatannya, pemilihan katanya, pemilihan kalimat, penyusunan kalimat kita perbaiki sesuai dengan tingkatan kita, tingkat kelas 6. Ya. Itu. Kalimat tanya adalah kalimat yang terkandung sebuah pertanyaan pada pihak lain. Nah, ini, jadi kalimat tanya ini pada bila pertanyaan harus kepada pihak lain namanya kalimat tanya. Dan diawali dengan kata tanya ini. Ya. Ciri kata tanya selalu diikuti tanda tanya di setiap akhir kalimat tanya. Jadi kalau ada ciri khas tanda tanya seperti ini, berarti kalimatnya adalah kalimat tanya. Terletak di awal sebuah kalimat tanya. Nah, jadi biasanya dan lebih baik apabila kata tanya itu selalu diletakkan di awal. Meskipun di akhir atau di tengah pun juga bisa, tapi lebih enak didengar, lebih istilahnya lebih mengena itu kalau kata tanya diletakkan di depan.
diawali kata tanya gitu. Kemudian boleh ditambah dengan kah. Apakah, bagaimanakah, siapakah, itu boleh. Jenis dan fungsi kata tanya. Nah, kita ada macam-macam kata tanya, fungsinya bagaimana? Nah, apa? Yang pertama apa? Fungsi untuk menanyakan sebuah benda atau sesuatu, suatu kejadian dan sebagainya. Siapa? Berfungsi menanyakan seseorang. Jadi ini seseorang. Kalau apa ini tadi sesuatu, ya, sesuatu ya. Tuh, kali ini seseorang. Kemudian yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan interval peristiwa atau waktu peristiwa. Ini waktu. Interval itu waktu kejadian. Selang waktu namanya interval. Ya. Bisa dengan jam, tahun, yang penting menunjukkan waktu. Hari, gitu. Tanggal berapa, gitu. Tanggalnya kapan, gitu. Itu namanya kapan. Ini yang berupa waktu, gitu ya. Tanggal, gitu. Jam boleh, minggu boleh. Itu semuanya waktu ya. Kemudian di mana, kemana, dari mana, boleh. Ini menanyakan tempat. Boleh ya, di mana, kemana, dari mana, itu sesuai dengan konteksnya. Ya. Kemudian mengapa? Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Ya. Kemudian bagaimana? Berfungsi menanyakan cara. Menanyakan cara atau proses. Nih. Menanyakan cara atau proses. Jelas ya? Silahkan disimak. Ya, bisa dimengerti. Maaf banyak typo. Banyak typo ya. Ini ini ya. Ini Pak Eko buatnya malam-malam. Nah. Udah, lanjut berapa? Nah, ini. Untuk menanyakan banyak atau jumlah. Boleh ya. Ada 7 ini. Contohnya ini. Contoh kata tanya. Kapankah Indonesia merdeka? Ini untuk menanyakan apa ini? Menanyakan waktu. Ya, selang waktu untuk interval tadi ya. Waktu. Jawabannya kira-kira apa? Jawabannya. Udah tahu semuanya? Kapan Indonesia merdeka? Pada hari Jumat. Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bener hari Jumat. Jarang yang tahu ya. Pak Guru beritahu. Hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nama peristiwanya apa? Ayo. Nama peristiwanya adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nama peristiwanya proklamasi. Udah tahu tentang proklamasi? Apa itu proklamasi? Bagaimana terjadinya proklamasi? Di mana terjadinya proklamasi? Semuanya bisa didetailnya hanya dengan kata
proklamasi. Siapa yang terlibat dalam proklamasi? Silahkan kita berpikir proklamasi itu tidak hanya tanggal 17-nya saja. Ada rentetan peristiwa yang lain, ya, seperti berikut ini. Jadi peristiwa sekitar proklamasi itu rangkaiannya banyak. Kalau yang proklamasi saja yang ini. Nah, yang ini. Oh, ternyata sebelumnya masih ada ini rangkaian peristiwanya. Dan harus kita pahami agar menjadi satu kesatuan utuh. Ternyata perjuangan pendahulu kita, founding father namanya, pendahulu pejuang-pejuang kita itu tidak hanya main-main. Nah, ya. Kalau sekarang kan kita berjuang enak, tidur di rumah. Nah, tidur di rumahnya kan berjuang memberantas corona dari muka bumi dengan cara tidur di rumah. Dulu mengusir penjajah ya dengan perang, kan mengusir corona dengan tidur di rumah. Itu aja angele Rama. Suruh belajar aja juga sulit. Pengennya main HP terus. Iya dah. Ya. Kita lihat satu persatu ya. Ada pertemuan di Dalat, Vietnam. Kemudian ada peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu, ada Rengas Dengklok, perumusan proklamasi, teks proklamasinya bagaimana. Kemudian ada pernyataan proklamasi, kemudian ada rapat raksasa. Wah, seperti monster ini, raksasa. Enggak ya. Kita awali ya. Pertemuan di Dalat, Vietnam. Ini terjadi pada tanggal 9 Agustus di Dalat, Vietnam. Vietnam tahu ya? Vietnam salah satu anggota dari Asia Tenggara, negara tetangga kita. Tetangga agak jauh dikit. Tetangga seberang lautan. Intinya adalah ini Indonesia diwakili Pak Soekarno, Muhammad Hatta, ya. Ini Pak Soekarno, Muhammad Hatta. Kemudian ada Rajiman Widyodiningrat, Ketua BPUPKI kita. Salah satu tokoh perumus dari yang memimpin rapat pembentukan dasar negara Pancasila. Nah, ini namanya Rajiman Widyodiningrat. Rumah aslinya ada di Widodaren, Kabupaten Ngawi. Ya. Ini yang dari Jepang, perwakilan Jepang, ini perwakilan dari Indonesia. Pak Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Rajiman Widyodiningrat. Intinya adalah Pak Soekarno membicarakan janji Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi dulu Jepang itu berjanji ingin memberikan kemerdekaan. Awal-awal Jepang masuk, tapi malah menjajah. Gitu. Ya. Karena kondisi sudah terdesak, Jepang sudah terdesak. Kenapa Jepang terdesak? Ya, nanti di slide selanjutnya. Ya. Itu Pak Soekarno meminta Jepang aslinya pengen memberikan kemerdekaan di Indonesia atau tidak. Nah, kemudian Jepang pun juga menjanjikan bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan atau diberikan pada bulan September. Ini Agustus 45 ya, September. Atau paling cepat itu akhir Agustus begitu. Ini pembicaraan dari tokoh-tokoh Indonesia dan perwakilan Indonesia dan Jepang. Ini ya.
Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Paling di bulan September rencananya seperti itu. Oke, lanjutkan. Pulang kembali ke tanah air. Nah, ini gambar apa ini? Ini Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi setelah tanggal 9 itu ada peristiwa yang penting lagi. Jadi akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, sekutu, ya. Sekutu itu gabungan dari beberapa negara. Ada Amerika, Inggris, Jepang, Perancis, anggota sekutu ya. Amerika, Inggris, Belanda, Perancis gitu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus Jepang menyerah. Karena apa? Karena dua kota itu sudah hancur lebur, banyak korban, ekonomi sudah hancur. Mau dikemanakan? Gitu. Kaisar Hirohito waktu itu ya sudah, kita menyerah kepada sekutu. Nah, tanggal 15 sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Jadi tanggal 14-nya Jepang menyerah, tanggal 15-nya sudah resmi. Semua wilayah dari Jepang, wilayah Jepang, jajahan Jepang itu diambil alih oleh sekutu, termasuk Indonesia. Dan nasib kemerdekaan Indonesia bagaimana? Tadi kan Jepang sudah mau memberikan kemerdekaan ya di halaman sebelumnya. Jepang sudah mau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di bulan apa? Di bulan September atau paling cepat akhir Agustus. Itu. Tanggalnya belum ada. Belum sempat terpikirkan tanggal 17. Nah, ini tanggal 15 loh ya, 15 Agustus 1945. Itu seluruh wilayah jajahannya Jepang diambil oleh sekutu, termasuk adalah Indonesia. Nah, ini Hiroshima dan Nagasaki, dua kota besar yang ada di Jepang. Ini ya, ini ingat ya, tadi ya kita awali, kita biar urut nanti pemikiran kita sejarah kemerdekaan itu bisa urut. Tanggal 9 Agustus Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada bulan September. Tetapi tanggal 15 Agustus Jepang menyerah. Jepang sudah menyerah kepada sekutu, kepada Amerika, kepada Belanda, kepada Inggris, kepada Prancis gitu. Itu tanggal 15 Agustusnya. Apakah berita ini terdengar sampai ke Indonesia? Ya, tidak seperti sekarang ya, online, WA, Twitter, YouTube, apalagi banyak, Instagram. Ya. Sekarang nggak ada. Zaman dulu tidak ada. Ya. Belum ada informasi yang cepat seperti sekarang ini. Ya. Memakai radio pun jarang-jarang, ya, jarang sekali. Ya. Nah, setelah Jepang, perhatikan ya, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, ya, maka Indonesia jatuh ke tangan sekutu. Namun sekutu tidak segera datang ke Indonesia. Salah lagi. Nih, jadi dari tanggal 15 ini tadi, 15 Agustus, Jepang sudah menyerah kepada sekutu, maka Indonesia pun secara resmi menjadi jajahannya sekutu. Amerika, Belanda, Inggris, Prancis, itu sekutu.
namun sekutu tidak segera datang. Belum datang di Indonesia, masih di negara masing-masing sana. Ya. Yang di Indonesia masih Jepang. Tapi kan Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jadi Jepang tidak memiliki kekuasaan di Indonesia. Indonesia miliknya siapa? Indonesia belum merdeka. Ya, Indonesia belum merdeka, Jepang sudah, kalian ya, Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sekutu belum datang ke Indonesia, Indonesia belum merdeka. Nah, makanya dinamakan itu namanya adalah terjadinya kekosongan kekuasaan, kekosongan pemerintahan, vacuum of power, bahasa Inggrisnya gitu. Wah, bukan vacuum cleaner, vacuum of power, kekosongan kekuasaan, vacuum cleaner. Ya, itu ya. Ingat ya, tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu, sekutu belum datang, Indonesia belum merdeka. Maka namanya adalah kekosongan kekuasaan. Nah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik, tahu ini peluangnya. Peluang, ini segera harus kita merdeka. Indonesia harus segera merdeka. Siapa? Adalah golongan muda. Golongan muda ini, cah nom-nom. Cah nom-nom ora gur gaweane mainan Free Fire. Ini loh, zaman dulu anak muda yang dipikirkan apa? Cara Indonesia merdeka. Tuh. Bukan merdeka menang perang neng game. Ini golongan muda ini BM Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Darwis, Sayuti Melik, Adam Malik, kemudian Khairul Saleh. Ini semuanya golongan muda ini pengen, ini saatnya, terutama Khairul Saleh ya, dikomandoi oleh Khairul Saleh ini. Ini saatnya Indonesia merdeka. Ora enak lho. Jepang wis ora di kekuasaan. Sekutu belum datang. Kapan lagi gitu. Nah, jadi misalkan ini Khairul Saleh memproklamirkan kemerdekaan, saya presidennya bisa. Enggak ada yang berkuasa kok. Nah, tetapi kan masih ada namanya menghormati orang yang lebih tua, lebih sepuh. Yang tua harus kita hargai, lebih hormati. Makanya ada perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin yang lebih dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang golongan muda. Yang golongan muda itu pengen ndang merdeka. Golongan tua rapat dhisik. Rapat PPKI namanya. Itu dulu. Karena panitia kemerdekaan itu sudah ada loh ya. Jadi waktu ke Dalat Vietnam menemui dengan tokoh yang tadi pertama tadi loh ya. Dengan tokoh yang dari Jepang tadi tanggal 9 itu panitia persiapannya sudah ada. Panitianya sudah ada. Ketuanya Pak Insinyur Soekarno, wakilnya Pak Muhammad Hatta itu. Jadi panitia untuk proklamasinya itu sudah ada. Nah, tapi keburu Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda, serasa rapat-rapatan, harus segera merdeka. Gitu. Nah, golongan muda menginginkan agar proklamasi segera dikumandangkan, sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Gitu. Ini ya, jadi dua kubu yang saling agak berbeda pendapat, tapi pinginnya tetap sama, segera proklamasi. Cuman jalannya agak berbeda. Nggak terima golongan muda, akhirnya demi masa depan bangsa mengambil sebuah inisiatif seperti ini. Nah, pada tanggal 16 Agustus pagi, 16 Agustus ya, tadi Jepang menyerah kepada sekutu, ini tanggal 15 Agustus, kemudian tanggal 16 Agustus pagi, jam 4, setelah sahur, ya, ingat ya, ini waktu tanggal-tanggal ini bulan puasa loh ya. Bulan puasa, jangan dikira mereka tidak berpuasa, tidak, tetap berpuasa. Nah, setelah sahur,
Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh pemuda tadi, oleh Wikana, Darwis, dan sebagainya ini tadi ke Rengas Dengklok. Dibawa. Bukan diculik. Nah, bukan diculik ya. Dibawa. Diungsikan. Kenapa harus diungsikan? Kenapa harus dibawa? Dan kenapa harus ke Rengas Dengklok? Tidak ke yang lain, ke Karanganyar, atau ke Solo, atau ke Bali gitu. Kenapa harus Rengas Dengklok? Ya, kita lihat dulu. Ya, ini contoh ini. Nah, ini sekedar aja. Bung Karno, aku mendengar berita kalau Jepang sudah mengakui kesalahannya. Bagaimana kalau kita memproklamirkan kemerdekaan? Ini Khairul Saleh. Khairul Saleh ya ini ya. Nah, Pak Soekarno menjawab, Bung Syahrir, kita harus bermusyawarah dulu dengan anggota PPKI. Golongan muda ya merasa ini harus segera merdeka. Waktu yang tepat. Tanpa campur tangan dari Jepang. Karena Jepang sudah menyerah. PPKI ini adalah bentukan yang membentuk adalah Jepang. Jadi jangan sampai golongan muda ini menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jepang sudah menyerah kepada Amerika. Sudah menyerah kepada Belanda, Inggris, dan sebagainya. Makanya kita harus segera merdeka. Nah, ini contohnya. Ini di 16 pagi ya. Ini rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur di sini. Rumah Bung Karno sangat sederhana sekali. Sekarang masih ada namanya Museum Proklamasi. Ini dibawa ke Rengas Dengklok. Bukan rumah mewah dan sebagainya. Ya. Masih tampak sederhana. Rengas Dengklok ini tempatnya aman karena ada tempat atau markas dari PETA, Pembela Tanah Air. PETA, cikal bakalnya TNI, ABRI itu. Ya. Itu di salah satu markasnya adalah di Rengas Dengklok, daerah Karawang. Gitu. Ini ya. Ini Jakarta. Nah, ini Jakarta, ini Karawang sini. Ya, jauh lah. Jauh. Nih, jauh. Lumayan. Perjalanan ya beberapa jam itu. Ya. Baik ya, saya lanjutkan. Ini sepintas saja untuk mengetahui Karawang. Jadi Rengas Dengklok itu nama daerah. Nama daerah di daerah Karawang. Nah, tujuan dari mengamankan Pak Soekarno itu apa? Tujuan mengamankan Pak Soekarno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Ingat ya, Jepang masih ada di Indonesia. Belum pergi. Senjatanya masih lengkap, hanya saja kalau orang tahu itu Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan. Tapi kan rakyat biasa kan tidak tahu, belum mengetahui. Rakyat biasa belum mengetahui informasi kalau Jepang itu sudah menyerah. Itu. Makanya kedua tokoh ini diamankan dulu agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bingung. Jepang mencari kemana-mana. Pak Soekarno ini, Pak Hatta di mana ini nggak ada, nggak ketemu. Semuanya, semua tokoh bangsa juga mencari di mana, diculik apa di mana gitu. Tapi Pak Ahmad Subarjo tahu, oh ini mesti ada apa-apanya dengan golongan muda. Makanya didesak terus, akhirnya mengaku, dan Pak Ahmad Subarjo ini juga dibawa ke Rengas Dengklok. Intinya di Rengas Dengklok itu ya mendesak keduanya supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari ikatan dengan Jepang. Jadi golongan muda, Khairul Saleh dan sebagainya tadi, agar Pak Soekarno dan Pak Hatta ini segera memproklamasikan kemerdekaan. Ingat ya, walaupun golongan muda punya pandangan ke depan, gagasan yang brilian,
tapi tetap menghormati orang yang lebih tua, senior, tokoh bangsa, ketua PPKI saat itu, Pak Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, walaupun pandangan gagasan mereka tapi tetap memegang teguh persatuan dan niat suci. Niat sucinya apa? Melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Ya, akhirnya semuanya bisa satu pandangan, satu ide yang sama difasilitasi, ditengahi oleh Pak Ahmad Subarjo, maka diputuskan ya bahwa proklamasi kemerdekaan RI akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ingat, ya, ingat tadi tanggal berapa Rengas Dengklok ini tadi? Tanggal 16 Agustus. Nah, 16 Agustus ini malam hari. Besok pagi harus sudah melaksanakan proklamasi. Nah, yang dipersiapkan proklamasi apa? Belum ada. Benderanya belum ada, teksnya belum ada, dan sebagainya. Jadi mereka langsung kembali ke Jakarta. Jadi setelah ditengahi oleh Pak Ahmad Subarjo, sudah diputuskan besok pagi adalah proklamasi, langsung kembali ke Jakarta mempersiapkan proklamasi. Yang melaksanakan proklamasi, ya ini tadi, semua tadi, golongan muda dan golongan tua sekarang bersatu. Sudah punya gagasan dan niat yang sama, besok tanggal 17 adalah kemerdekaan. Kemudian rombongan Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa. Waktu Jepangnya tanggal 23, udah malam, tengah malam. Kemudian menuju ke rumahnya Maida, Laksamana Maida. Laksamana Maida ini salah satu perwira Jepang, orang Jepang. Tapi sangat bersimpati, ya. Laksamana Maida ini sangat bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia, ya, membela kemerdekaan Indonesia dan mempersiapkan apa saja fasilitas yang dibutuhkan. Dan paling utama adalah rumahnya ini sangat aman. Tidak ada yang mengira kalau rumahnya Laksamana Maida orang Jepang dipakai untuk merumuskan teks proklamasi. Nggak ada yang mengira. Oh iya, Laksamana Maida ini adalah tokoh Indonesia ini, ya, Pak Ahmad Subarjo ini bekerja sebagai asistennya Laksamana Maida. Jadi orang kepercayaannya Laksamana Maida. Jadi sudah pasti sangat aman sekali. Teks proklamasi tidak mudah, ya. Langsung bergegas di ruang makan, ya. Tempatnya ruang makan, bukan ruang tamu atau di teras ngopi-ngopi, enggak. Ya, sangat sibuk sekali di ruang makan, tepatnya di ruang makan hingga pukul 4 pagi. Mau sahur lagi, itu. Sudah mau sahur lagi. Pagi hari tanggal 17 Agustus 45 pagi baru selesai. Kemudian naskahnya ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Tuh. Yang menulis siapa? Pak Soekarno. Yang mengetik Sayuti Melik. Yang menyusun, yang merumuskan, ya tadi golongan muda dan golongan tua tadi yang dipimpin oleh Pak Soekarno. Konsep pertama dari Pak Soekarno. Nah. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini bisa dipahami. Ini tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi ini. Ini Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, dan Pak Ahmad Subarjo. Kelihatan sangat senior sekali. Ini orang kepercayaannya, bisa dibilang orang kepercayaan dari Laksamana Maida. Kemudian setelah pulang kembali ke rumah, ya Pak Soekarno istirahat sebentar. Waktu itu juga sakit, pilek, flu gitu. Ya. Tapi tetap bersemangat, ya, walaupun sakit tetap bersemangat untuk kemerdekaan Indonesia.
Ini rumahnya, ini Laksamana Maida, Laksamana Tadashi Maida. Rumahnya ini sudah besar sekali. Sekarang masih ada. Ini teks, ini Sayuti Melik. Sayuti Melik. Tulisan tangan Pak Soekarno yang seperti ini ya. Kemudian naskah diketik oleh Sayuti Melik. Ya, jelas ya. Nih. Untuk tahun yang tahun 45 bisa mengetik dengan ketikan, bukan komputer loh ya. Nah, dengan ketik manual, ketik tangan itu adalah sebuah keterampilan yang sangat besar sekali. Ya. Nah, kemudian ini sampailah kepada tanggal hari Jumat, tanggal 17 Agustus 45 dilaksanakan pembacaan naskah proklamasi. Di mana proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, ya, bukan di stadion atau di panggung seperti itu, tidak, hanya di rumah, sangat sederhana. Jam 10 pagi. Nah, ini suasananya seperti ini. Ini Pak Soekarno, ini Muhammad Hatta. Ya. Ini pembacaan proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, dari banyak stand up yang perform di atas panggung ini salah satu yang saya tunggu karena ini seninya berbeda. Kalau di luar negeri disebut Ya, maaf ya, terjadi gangguan tadi. Ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Ini suasana proklamasi ya. Di halaman rumah Pak Soekarno. Ini ada Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, ya, sedang pengibaran bendera. Pengibaran bendera. Ini suasana kemeriahan, kegembiraan, luapan kegembiraan dari masyarakat sekitar. Ya. Ingat ya, tidak semua masyarakat Indonesia langsung tahu, tidak. Ini pengibaran bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, benderanya ya, sang merah putih. Ini tokoh penting yang lain, ini ada Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka.
Sampai sekarang benderanya masih ada. Bendera yang digunakan tahun 1945 itu sampai sekarang masih ada, disimpan di Monumen Nasional atau Monas. Itu hanya saja tidak dikibarkan karena warnanya kan sudah pudar, tidak layak disebut merah putih. Tapi benderanya masih ada, asli. Namanya bendera pusaka. Yang dikibarkan adalah bendera duplikatnya. Itu namanya itu. Kemudian ada BM Diah yang memperbanyak teks proklamasi, kemudian menyebarluaskannya ini. Tokohnya BM Diah namanya. Ini adalah dua orang anggota PETA yang sangat beruntung karena menjadi orang pertama yang mengibarkan sang merah putih setelah kemerdekaan. Namanya Latif dan Suhud. Latif Indraningrat dan Suhud. Cikal bakal dari Paskibraka. Ya, kita lanjutkan. Jadi setelah acara kemerdekaan tadi, maka setelah acara proklamasi, maka berita kemerdekaan Indonesia disampaikan ke seluruh Indonesia. Tidak mudah, bahkan di Sumatera, Aceh pun baru 2 minggu, 3 minggu baru tahu adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, Pak Soekarno yang saat itu sudah diangkat menjadi presiden, ya. Jadi presiden diangkat tanggal 18 Agustus, itu 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus Pak Soekarno diangkat menjadi presiden pertama, dan tanggal 18 adalah tanggal 18 dan wakilnya adalah Pak Muhammad Hatta. Nah, untuk pertama kalinya sekitar 1 minggu, 2 minggu setelah kemerdekaan itu, Pak Soekarno mengumpulkan masyarakat Indonesia, ya. Ya, dalam hal ini banyak yang di Jakarta itu berkumpul di suatu tempat, namanya Lapangan Ikada. Ya, ada tempat namanya Lapangan Ikada. Akan mengadakan rapat raksasa. Masih dijaga oleh Jepang, tentara Jepang masih. Sekutu belum datang. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah dengan rakyatnya. Nah, ini jadi rapat raksasa karena dihadiri oleh ribuan orang. Oh iya, Lapangan Ikada ini di mana Lapangan Ikada? Sekarang masih ada tidak? Nama Lapangan Ikada ini sekarang tidak ada. Tapi tempatnya masih ada sekarang. Yaitu di Monas. Jadi Monas itu dulu namanya adalah Lapangan Ikada. Sudah pernah ke sana? Belum? Belum pernah ke Monas? Ya, sama berarti. Sama dengan Pak Eko. Belum, saya belum pernah ke sana. Ya, ini terus rakyat mendukung pemerintah. Intinya adalah rakyat Indonesia sangat bergembira dengan adanya kemerdekaan. Ya. Udah jelas ya, ini bisa dimengerti. Tadi ada rangkaian kemerdekaan proklamasi dimulai dari pertemuan di Dalat, Vietnam, kemudian Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian ada Rengas Dengklok dan sebagainya. Rengas Dengklok, terus kemudian penyusunan teks proklamasi, ada lagi pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera pertama kali, bendera Sang Merah Putih pertama kali, dan adanya pertemuan antara presiden dengan rakyatnya pertama kali. Nah, namanya rapat raksasa di Lapangan Ikada. Ya, ini materi dari Pak Eko, semoga sangat panjang nih, materi terpanjang yang pernah Pak Eko rekam. Ya. Tanpa diulangi. Biasanya kalau merekam itu Pak Eko sekali 2 kali diulangi. Ini tidak, karena sudah kenapa? Mengalir apa adanya itu.
Udah ya. Ini silahkan untuk dipelajari lagi, diputar lagi. Boleh. Di-download juga boleh. Silahkan dipelajari. Kita lanjutkan ya dengan kegiatan yang akan kamu lakukan. Nah, setelah menyimak tadi apa yang sudah saya sampaikan mengenai kata tanya dan proklamasi, silahkan untuk kegiatan kamu bukalah buku siswa atau buku paket. Ya, ini silahkan dibuka halaman 2, silahkan dibuka dulu ya. Kemudian dibaca. Ingat ya ini, membaca. Jadi literasinya ini. Ini namanya kegiatan literasi membaca itu. Bacalah teks yang berkaitan dengan proklamasi maksudnya ya. Teks yang berkaitan dengan proklamasi tadi di halaman 2-5. Ingat ya, dibaca. Dibaca. 2-5, 22-23 dan halaman 26. Kata atau kalimat penting silahkan ditandai dengan stabilo atau garis bawah yang rapi. Nih. Silahkan. Ini penting ya. Silahkan digaris bawahi. Dibaca. Kemudian kegiatan yang kedua masih berkaitan dengan buku paket yang ini tadi ya. Silahkan membuat kalimat tanya. Buatlah kalimat tanya dengan kata tanya yang sesuai dengan peta konsep pada halaman 3, 24 dan 27. Jadi silakan dibuka halaman 3, halaman 24 dan 27. Ini dibaca, dikerjakan langsung di bukunya. Jadi membuat kalimat tanyanya langsung di bukunya. Apakah dengan jawaban? Ya, tidak perlu. Ini membuat kalimat tanya. Nah, ini. Biasanya kalimat kalian menjawab, sekarang membuat pertanyaan yang berkaitan, tentunya yang berkaitan dengan di halaman sebelumnya ini tadi ya. Nah, halaman 25 itu berarti di halaman 3 ini. Kemudian halaman 24 ini bacaannya ada di 22 dan 23. Kemudian 27 ini bacaannya ada di halaman 26. Gitu. Silahkan dibaca dan dicermati. Ya. Difahami ya. Silahkan di screenshot atau di pause. Saya juga tak men-screenshot ya. Nah, ini saya screenshot. Udah ya, ini silahkan dikerjakan. Yang kalimat tanya tadi difoto ya. Yang difoto yang membuat kalimat tanya ini halaman 3, 24, 27 silahkan di kolase seperti itu ya. Tapi masih kelihatan jelas. Nah, baik, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Materi pelajaran dari Pak Eko sudah selesai. Silahkan untuk beraktivitas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.